Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesehatan. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dewan juri dan teman-teman yang saya hormati, perkenalkan nama saya Jian Fauzia, perwakilan dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan kultum dengan tema Jangan Tinggalkan Sholat. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat atau bahkan yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat atau yang masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang-orang yang telah meninggalkan sholat. Bahkan apabila kita membaca di dalam rukun Islam, sholat termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan tertolak keislaman seseorang walaupun dia telah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa ada uzur yang memperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah telah berkali-kali memberikan kalimat ancaman. Di antaranya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apa yang dimaksud lalai dalam sholatnya? Dia sudah sholat, tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholatnya terburu-buru, tidak memenuhi rukun, orang yang sholatnya tidak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Makanya Allah mengolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, tetapi malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wa idza qamu ila sholah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan waktu 15 menit, selesai 20 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang sahun, lalai dalam sholatnya. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang kusala, bermalas-malasan dalam sholatnya, walaupun kita melakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam ibadah sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Kalau kita sudah memutuskan ikatan kita dengan Allah, lalu bagaimana kita akan meminta pertolongan kepada Allah ketika kita membutuhkannya? Ketika kita tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap seseorang itu akan menolong kita? Seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana ia akan meminta nafkah dari mantan suaminya itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau kita sudah memutuskan hubungan kita dengan Allah, lalu bagaimana kita akan meminta rizki dari Allah? Bagaimana kita akan meminta pertolongan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah untuk mengurus kita? Padahal kita sendiri yang telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Satu-satunya kata ulama, ikatan antara hamba dengan Robnya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa adanya udzur yang diperkenankan, berarti dia telah memutuskan ikatan dengan Allah. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia meninggalkan sholat secara sengaja tanpa adanya uzur yang diperkenankan oleh agama dalam jangka waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Karena tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Itulah mengapa banyak para ulama berpendapat ketika seseorang meninggalkan sholat berarti dia telah murtad dari Islam. Walaupun tidak semua ulama berpendapat seperti itu, tetapi itu telah membuktikan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amalan pertama yang akan dipertanyakan oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amalannya lain akan diperbaiki oleh Allah. Seandainya sholat kita rusak, maka amal yang lain juga akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan apapun alasannya. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh tidak menunaikan haji kalau tidak mampu.
Kita boleh tidak menunaikan puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau membayar fidyah. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa mengerjakan tepat waktu karena sedang musafir, kita bisa menjamaknya. Kita tidak bisa mengerjakan di masjid karena ada uzur tertentu seperti hujan, badai, dan lain sebagainya. Kita bisa mengerjakannya di rumah. Kita tidak bisa mengerjakan secara berdiri, kita bisa mengerjakan secara duduk atau berbaring. Tidak ada alasan apapun untuk kita meninggalkan sholat, karena saking pentingnya ibadah sholat ini. Allah tidak mau kita memutuskan hubungan dengan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita sudah berbuat baik kepada seseorang, kita sudah perhatian kepada orang itu, kita sudah berkorban untuk orang itu, kita sudah memberikan semua hak orang itu, tetapi tiba-tiba dia mengajak kita putus tanpa alasan. Bagaimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan Allah dengan cara meninggalkan sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, maka Allah juga akan menjaga kita. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.